Halo semua pecinta sugar glider, welcome back to my channel. Nah, kesempatan kali ini aku mau bikin video sharing tentang kalau misalnya nih, pasti pencinta sugar glider kan pernah ya mengalami, mungkin ada beberapa yang mengalami kalau misalnya sugar glider kalian itu joy atau dewasa yang ada luka, itu gimana sih untuk cara penyembuhannya. Jadi ini sharingan kali ini berdasarkan pengalaman aku pribadi ya. Karena waktu itu sempat ada joy aku, kayaknya dia itu mungkin sebelumnya itu dari breedernya itu mungkin nggak pernah di grooming. Jadi pasti kalian kan tahu ya kalau misalnya sugar glider itu juga ada grooming. Jadi mereka suka grooming diri sendiri. Nah jadi saya juga kurang tahu sih ya, maksudnya penyebab ini luka kenapa. Tapi jadi singkat cerita itu, jadi sugar glider aku tuh kan baru adopt dari breeder. Nah jadi posisi dia itu joy-nya itu nggak sekandang dengan sugar glider lain. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kayak seperti digigit dari sugar glider lain atau gimana lah gitu ya. Nah jadi sebelum lukanya itu aku ada grooming dia. Jadi biasanya aku kalau sugar glider itu lapnya itu biasanya setengah kering, kayak setengah kering basah gitu. Nah biasanya aku biarin dia akan grooming sendiri sampai dia akan kering sendiri. Nah jadi aku grooming dia, lalu aku tinggalin. Nah besoknya aku pas ngecek kan aku memainin kayak seperti gini ya. Nah jadi pas cek kok tiba-tiba kayak bagian ekornya gitu, ujungnya itu kayak seperti luka gitu loh, kayak digigitin. Nah awalnya itu lukanya itu nggak begitu jelas. Nah ini aku ada kasih lihat video ini pada saat dia itu digigit ya ekornya itu pertama kalinya pas aku ngecek dalam posisi ekornya itu sedikit ada luka, jadi kayak ada bekas digigitin sama dia itu. Oke, bisa dilihat videonya berikut ini. Ya videonya, nah itu seperti itu. Jadi pada saat aku ngecek pas siang harinya itu mau ajak main, jadi aku lihat posisi ekornya itu udah seperti kayak digigit gitu loh, dan ada darah-darah sedikit-sedikit. Nah aku kan kaget ya. Nah jadi aku cari tahu ya, itu sih bukan dari orang lain sih ya, aku cari tahu sendiri tentang obat-obatnya yang misalnya aman untuk hewan. Kayak karena kalau misalnya obat hewan itu kan mayoritas pasti aman kan dijilat untuk hewan gitu ya. Dan aku itu nggak menemukan yang spesifik itu untuk sugar glider pada saat itu. Jadi aku cari tahu sendiri. Nah jadi singkat cerita itu kan udah luka ya, jadi pada saat udah kelihatan itu aku udah langsung bersihin. Jadi langsung otomatis aku grooming kayak bagian ekornya aja. Jadi luka yang ada bekas gigitannya itu aku bersihin. Pertama langsung aku pakai betadine, habis itu kayak ditunggu berapa menit langsung aku bersihin lagi. Jadi bener-bener kayak nggak ada bekas lah gitu ya, karena takutnya betadine itu kan kalau dijelat sama hewan, aku nggak tahu sih ya boleh apa enggak, karena itu kan memang antiseptik, harusnya sih aman. Nah jadi udah setelah dibersihkan, lalu aku kan pikir kayak ya udahlah, kayak mungkin luka sedikit kayaknya bakal akan bersih sendiri lah gitu ya, karena itu menurut aku lukanya bukan luka dalam atau gimana, memang ada seperti sobekan. Nah jadi singkat cerita itu seiring kayak berapa hari kemudian itu bagian ekornya itu, yang bagian ekor belakang ini, yang bagian lukanya itu jadi bulunya itu kok makin lama makin rontok, bagian yang hanya bekas gigitannya itu. Nah terus makin hari ekornya itu kalau kalian sentuh begini, ekornya itu kan kalau kalian lihat apa ya, itu kan rata gitu ya. Nah itu bekas gigitannya itu kayak makin lama kok makin bengkak, jadi kayak seperti ada kayak kita luka tapi dalamnya kayak bengkak gitu loh, kayak ada berisi. Nah jadi makin hari makin itu bengkak, makin lumayan gede.
Dan bagian lukanya itu yang terparah, yang bagian yang tengahnya itu kan kalau kalian lihat ya, ada yang kayak lebih bener-bener berbekas nyata gitu loh. Nah itu sampai gendut gitu loh, kayak gendut tapi emang nggak terlalu gendut gimana lah. Tapi kalau kayak dipegang, kalau kalian lihat Joy punya ekor, itu kan masih tipis kan ya, nggak terlalu tebal. Pasti berasa lah kalau dipegang itu mulus dan kayak rata gitu loh. Nah ini yang bekas bagian lukanya itu kalau dipegang itu kayak ada empuk-empuk, kayak seperti ada isi gitu loh. Nah eh, jadi aku tuh pengen pencet tapi kayak kasihan, tapi akhirnya sih udah selang berapa hari karena bagian ekor yang luka itu sampai bulunya rontok. Jadi seperti itu, jadi kayak kalau udah bagian ekornya tuh kayak udah lumayan parah gitu loh. Jadi kalau kalau dilihat bener-bener itu, kalau aslinya itu kayak seperti kayak kita ada luka tapi dalamnya tuh kayak ada nanah. Nah jadi karena itu udah nunggu kayak selang 2 harian gitu, itu kayak nggak kempes-kempes. Nah jadi aku kan kayak aku pikir gini ya, Kayak ada aku dulu pernah luka tapi pernah bengkak. Nah jadi gimana caranya buat sugar glider biar lukanya itu gepeng gitu loh, jadi kayak lukanya hilang. Nah jadi aku pakai caranya itu ada arak arak gosok, kalau kalian tahu arak gosok ya buat manusia lah. Jadi aku gosokin gitu loh di bagian lukanya. Aku nggak ada gambarnya sih ya apa araknya itu, tapi namanya seingat aku itu namanya arak arak gosok lo banteng. Nanti kalian boleh google deh ya, lo banteng seperti apa. Nah itu arak Cina. Jadi itu aku gosokin, jadi kayak sehari itu gosok 3 kali lah. Tapi udah coba 2 hari, aku sih cuma sekitar pakai 2-3 hari gitulah. Jadi lihatnya nggak kempes juga, tapi ya mungkin lebih ngebantu lah ya, karena berasa tuh kayak ya lebih nggak terlalu empuk gitulah, kayak terlalu isi. Nah jadi singkat cerita aku google lagi, aduh ini gimana nih ini joynya, tapi ekornya masih bengkak begitu kayak ada isi, cramping. Nah jadi ekornya itu aku jadi gini, aku kayak gregetan gitu loh, kayak kayak kita kan kayak orang jerawat tuh pengen pencet gitu ya karena ada isinya. Nah jadi yaudahlah, aku singkat cerita aku beraniin diri, aku pencet bagian ekor yang ada nanahnya. Jadi aku caranya gimana, aku bekep, lalu bagian ekor yang ada nanah yang kalian bisa lihat itu yang tadi video sebelumnya. Nah itu kan di tengahnya tuh kayak ada satu poin titik, itu kayak dalamnya kayak ada seperti ada isi gitu loh. Nah jadinya aku sih nggak videoin ya gimana cara pencetnya, tapi ya lukanya kurang lebih sih seperti itu. Nah terus aku jadi pencet aja gitu kayak orang pencet jerawat lah, tapi pencet penuh dengan perasaan ya, karena ya nggak tahu sih ya boleh apa enggak, tapi akhirnya sih aku pencet ya, karena aku menurut aku ya logika, karena itu pasti bengkak itu karena dalamnya ada nanah. Jadi aku pencet, nah bener keluar ada seperti putih-putih, putihnya lengket gitu loh, lengket kayak lem lah. Nah jadi udah menurut aku pencet dan udah ya lumayan keluar berapa berapa banyak lah. Jadi aku juga konsultasi ke teman breeder, jadi dia bilang ekor yang kayak digigit begitu biasanya memang ada bisa potensi, mungkin dia udah kayak seperti infeksi. Nah makanya kenapa bisa ada cairan di dalam. Nah kalau itu nggak bener-bener cepat diatasin, ada juga mungkin dia namanya hewan ya kan risih ya. Nah takutnya itu berpotensi apa, dia akan gigit-gigit gatel, malah ntar lama-lama jadi ekornya putus, ada yang seperti itu karena mereka greget gitu loh. Nah dan lagi ingat ya, kalau kalian punya SG yang lagi sakit kayak seperti itu luka, jangan sekali-sekali kalian satukan dengan sugar glider lainnya walaupun itu sesama joy, karena kita kan gak ada yang tahu ya namanya, dia kan ada bau-bau obat atau seperti apa, mungkin bau betadin atau apa. Jadi takutnya yang isengin tuh SG lain, mungkin dianya nggak gregetan tapi takutnya SG lain akan ikut kayak gigit-gigitin ekor, ada yang mungkin nanti jadinya malah lukanya makin parah. Dan namanya dia tidurnya bertumpuk kan, kita nggak ada yang tahu ya, namanya mereka kan suka pipis dan suka pup, takutnya bakteri yang nempel-nempel jadi malah SG-nya jadi makin infeksi atau lukanya jadi malah memperlambat untuk sembuh. Nah seperti itu. Nah jadi singkat cerita kita balik ke cerita tadi yang di awal. Jadi luka yang itu udah saya pencet dan saya olesin ini nih, saya akan kasih lihat obat. Kalian boleh ikutin, jadi ini sesuai dengan pengalaman aku ya, kalian boleh ikutin boleh enggak.
Ini kita sharing aja karena benar-benar kita yang udah sampai separah itu kita benar-benar full bisa sembuh total. Jadi ini boleh kalian ikutin, boleh enggak ya, ini opsi aja karena kita sharing. Kalau ada sesuatu yang hal baik kita akan sharing untuk kalian. Jadi siapa tahu kalau ada yang mengalami seperti aku, kalian boleh coba. Oke, ini obatnya, ini namanya Delikat. Nah ini sih kalau menurut dari sellernya ini nggak boleh dijilat, tapi aku cuma oles-oles begitu. Tapi ya udahlah dibiarkan aja, harusnya sih aman ya. Makanya kenapa kalau bisa sih tipis-tipis aja, jangan terlalu ini. Nah ini nih kayak seperti ini, Delikat. Ini tulisannya sih harusnya terbalik ya karena ini kan di video. Tapi tulisannya spellnya itu Delikat, Delikat. Ini kalian bisa cek aja di marketplace, ada kok jual, dan ini juga nggak terlalu mahal. Jadi ini fungsinya kalau menurut aku baca sih ini kayak borok, jamur, infeksi seperti itu. Tapi ini untuk anjing, kucing sih ya. Tapi aku tanya ke sellernya, ini kayaknya untuk sugar glider harusnya sih aman karena ini memang untuk hewan. Nah seperti itu. Dan aku ada nanya, ini bisa gak untuk kempesin luka yang bengkak? Katanya sih bisa. Dan ini aku udah coba ke sugar glider aku sendiri yang Joy yang luka itu, dan aku sehari itu oles sesering mungkin. Jadi seingat kalian deh, kalau makin sering makin baik. Dan sembari kayak ekornya itu kayak kalian gosok tapi kayak ada sedikit tekan ya, dan nggak usah terlalu banyak. Jadi yang penting rata aja, yang kalau aku sih olesin hampir ke semua yang luka ada gigitan dia. Jadi biar mungkin siapa tahu borok-boroknya yang bekas lukanya itu cepat kering dan cepat copot. Dan aku kalau bisa juga kalian setiap hari sebelum olesin itu ekornya itu sering-sering aja di grooming ya. Karena kan kita nggak ada yang tahu, mungkin ada bakteri atau apa yang menempel di ekornya. Dan pouchnya kalian, kandang juga harus dijaga kebersihannya. Pouch itu harus ya normalnya aja lah, ganti berapa kali sekali. Jadi kalau bisa sih bersih lah ya. Dan ekornya itu karena kita kan mau proses untuk penyembuhan, jadi ekornya itu yang paling penting. Karena aku kan memang lukanya di ekor, jadi maksudnya aku bagian luka lah itu sebisa mungkin dibersihkan sesering mungkin. Karena itu yang bagian biar penyembuhannya juga lebih cepat, karena itu bagian rentannya. Jadi biar infeksinya juga cepat sembuh dan nggak makin menyebar yang lain. Oke, jadi ini Delikat kita olesin. Kalau di aku sering mungkin lah, kayak hampir sehari itu bisa 5 kali sampai, pokoknya setiap kali lewatin kandang ya berjeda juga lah ya, jangan oles-oles setiap menitnya juga, tapi ya berapa jam sekali olesin aja. Nanti sebelum olesin kita lapin dulu bersih, baru olesin yang baru ya. Oke, aku ada kombinasi juga dengan ini, aku pakai salmon oil. Nah seperti ini salmon oil ya, salmon oil apa aja boleh sih. Ada kan yang kayak model salmon oil itu yang minyak ikan, yang bulat-bulat seperti itu, yang warna kuning, itu kalian potong aja nggak apa-apa. Jadi gunanya apa? Aku sih tanya dengan breeder, salmon oil itu boleh untuk dia konsumsi dan boleh juga untuk diolesin. Nah aku memakai keduanya ya. Jadi selama treatment penyembuhan dia, setiap kali dikasih bubur bayi, dia punya makanan akan kita semprotin sedikit, itu ada vitamin salmon oil. Minyak ikan juga boleh. Kayak harusnya sih sepertinya beda ya. Nah di bagian lukanya dia, yang bagian ada ekornya itu yang luka, jadi ambil yang minyak ikannya itu kalian ya olesin aja di tangan atau langsung di ekornya. Bagian lukanya itu yang gundul-gundul, jadi diolesin aja gitu. Jadi tapi dengan catatan lukanya itu udah kayak aku kan kemarin sempat bengkak dan udah mulai kempes, tapi gundulnya itu yang agak susah. Jadi aku bagiannya ekornya itu yang botak-botak, nah aku olesin kayak sehari bisa oles 2-3 kali lah. Jadi itu memang licin ya, nggak masalah sih, dijilat pun juga nggak apa-apa. Jadi sesering mungkin aja dan konsumsilah makanan yang bagus. Nah seperti itu. Dan protein itu paling penting menurut aku sih ya, dari pengalaman selama lukanya itu proses penyembuhannya, aku kasih protein UH begitu, sama protein lain lah atau misalnya asupan lain, tapi yang bagus itu mempercepat dia punya luka. Jadi kalau untuk proses penyembuhannya sendiri untuk lukanya itu kalau nggak salah sih sekitar 2 mingguan lah.
itu udah oke lah menurut aku ya. Lukanya yang udah mulai bener-bener sembuh, tapi memang ada botak-botak, itu nggak apa-apa, itu prosesnya itu nanti bisa bulu akan tumbuh sendiri kok. Jadi bulu yang botak kenapa? Karena bagian lukanya itu kan dia luka ya, makanya kenapa dia merontokkan bagian lukanya itu. Tapi bulu akan tumbuh jika lukanya itu sudah sembuh. Nah, jadi harus selesaikan dulu lukanya, baru proses penumbuhan bulu. Nah, kalau di aku sekitar 1 bulan lah total itu bulu udah terlihat bagus, udah kelihatan lah numbuh. Kalau udah kelihatan bulu-bulu halus yang keluar, nah itu udah gampang. Nanti tinggal tunggu aja sering waktu, nanti dia akan tumbuh sendiri bulunya sampai megar kembali. Nah, untuk selama treatment lap badannya itu aku nggak cukup untuk lap badan kayak pakai tisu basah aja. Nah, aku juga ada pakai ini. Nah, ini bagus, ini menurut aku ya. Memang baunya sih seperti bau obat, nggak ada wangi-wanginya sama sekali sih kalau menurut aku. Nah, ini kalian bisa beli juga di marketplace. Nah, ini gunanya kalau menurut aku ini untuk kesehatan bulu. Nah, jadi selama aku grooming, jadi pada saat yang aku tadi jelaskan kan sebelumnya, bagian ekornya itu kalian harus di grooming. Nah, itu pada saat groomingnya itu aku kadang nggak pakai hanya tisu basah aja. Jadi pada saat groomingnya itu bagian ekor aku juga sertakan pakai ini ya. Jadi selama grooming, jadi ini lebih ada ekstra kayak mungkin ada obatnya atau seperti apa. Nah, jadi di grooming, digosok, jadi udah bersih, baru treatment kasih obat atau kasih salmon oil atau seperti itu. Jadi selama grooming, ya ini aku pakainya ini. Ini menurut aku sih ngebantu ya. Jadi pada saat untuk menumbuhkan bulu pun aku juga groomingnya tetap sampai ini, sampai bulunya benar-benar megar. Ini juga bisa untuk maintain sih kalau menurut aku ya. Jadi kalau misalnya untuk mungkin menjaga bulunya tetap tebal atau gimana lah untuk mencegah kerontokan, menurut aku sih ini bolehlah dicoba, patut. Ini sebenarnya kan waterless bath, tapi ini memang gambarnya ini untuk anjing dan kucing, tapi aku digunakan untuk sugar glider sih. Harusnya sih nggak masalah ya, tapi sejauh ini sih aku pakai untuk sugar glider sih aman. Ini di sini sih ada tulis sih untuk sugar glider bisa, hamster bisa, untuk anjing kucing bisa. Ini harusnya sih aman ya, cuma memang nggak ada bau. Kalau aku sih nggak suka ya bau ini, jadi biasanya aku kombinasi aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi gimana sharingan aku kali ini, cukup sekian sih menurut aku barang-barangnya yang aku gunakan selama treatment pengobatan kemarin joy aku yang luka. Anyway, joynya itu bukan yang ini ya, karena joynya waktu itu yang luka itu leukistik. Nah, karena udah kita lepas adopt, karena kan kita udah full bagus, jadi kita udah lepas adopt, jadi nggak bisa kita kasih lihat contohnya yang udah bener-bener full ini. Tapi aku ada videonya yang udah bener-bener bagus, nanti ada videonya di ending paling terakhir ya, seperti itu. Jadi gimana sharingan aku kali ini. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada masukan untuk konten video berikutnya yang tentang edukasi sugar glider atau pertanyaan-pertanyaan seputar sugar glider, boleh kalian WA aku, atau misalnya boleh kalian tulis aja coret-coret komen di bawah ini. Boleh kasih aja masukan, atau misalnya ada sharing juga tips-tips untuk penyembuhan luka. Boleh juga kalian sharing di bawah sini aja komen, nanti kita saling belajar. Kalau ini berdasarkan pribadi, aku punya sharingan karena aku pengalaman sendiri, dan itu benar-benar berhasil. Jadi benar-benar SG-nya udah bagus banget. Itu treatment sekitar 1 bulanan lah. Kalau benar-benar udah full oke, 1,5 bulan something lah. Aku juga lupa-lupa inget sih. Karena kalau kita biasanya kalau ada SG yang luka atau apa, kita nggak bakal jual dulu. Jadi kita akan rawatin sampai benar-benar oke. Seperti itu. Sekian dari video aku. Sebelum kita mengakhiri video ini, tolong bantu subscribe aku ya di bawah sini. Jika kalian suka dengan video ini, like juga di bawah sini. Oke, boleh share juga ke yang lain. Jadi kita sama-sama edukasi. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sekian dari aku. Bye.